ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih bisa berusaha istiqamah menempuh jalan yang mulia ini. Istiqamah menempuh jalan menuntut ilmu. Karena jalan menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang paling mulianya di dalam agama. Cukuplah yang menunjukkan hal ini, Nabi kita Muhammad SAW langsung diperintahkan meminta tambahan ilmu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Ini hendaknya kita hadirkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali tentang ilmu. Ini menunjukkan syaraful ilm, menunjukkan mulianya ilmu. Oleh karenanya ulama mengatakan afdalun nawafil ba'dal faraid talabul ilm. Sebaik-baik amalan sunnah setelah yang wajib-wajib itu adalah menuntut ilmu. Begitupun Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ketahuilah, semoga engkau mendapatkan hidayah, bahwasanya seafdol sebaik-baik karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ilmu. Yuzilu syakka anka waddaran, yang mana sifat ilmu yang benar itu ada dua. Yang pertama, yuzilu syak, menghilangkan keraguan. Jadi ilmu yang benar menghilangkan keraguan. Baik itu keraguan tentang Allah, tentang adanya Allah, tentang Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, atau keraguan terkait benarnya Nabi Muhammad SAW, terkait benarnya syariat Islam, terkait bahwasanya syariat Islam itu maslahatnya umum, maslahatnya sampai hari kiamat. Nah, ilmu yang benar bisa menafikan keraguan hal tersebut. Nah, ketika seorang belajar misalkan, tapi jadi ilmu yang benar sifatnya selain menghilangkan keraguan, menghilangkan kotoran, yaitu kotoran syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat itu ada dua. Syahwat yang diperbolehkan, syahwat yang halal, dan kedua syahwat yang haram. Syahwat yang diperbolehkan, misalkan seorang suami ingin kepada istrinya, ada syahwat ini boleh, halal. Ada syahwat yang tidak diperbolehkan, misalnya apa? Seorang suka kepada selain mahramnya, dalam artian selain istrinya misal, kemudian dia mewujudkan hal yang haram, ini apa? Syahwat yang tidak dibenarkan. Jadi ilmu yang benar itu menghilangkan keraguan, yaitu berupa syubhat. Karena syubhat itu apa? Keraguan, kerancuan yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam terkait kebenaran Islam, ataupun keraguan terkait kebenaran sunnah Nabi Muhammad SAW, kebenaran manhaj salaf. Ini juga apa? Ilmu yang benar. Selain dari ilmu yang benar itu menghilangkan keraguan, yaitu ilmu yang benar menghilangkan syahwat yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, kita lihat, kita belajar, sudahkah memperhatikan atau mendapatkan efek yang baik, yaitu berupa keyakinan tentang benarnya Islam, keyakinan tentang benarnya Nabi Muhammad SAW, keyakinan bahwasanya syariat Islam itu maslahat untuk seluruh manusia, baik yang timur ataupun barat. Kalau misalkan kita sudah yakin, insyaallah ilmu yang kita belajar adalah benar. Begitupun yakin tentang benarnya manhaj salaf. Begitupun lihat
Ketika kita belajar, sudahkah kotoran-kotoran syahwat dalam hati kita itu terkikiskan, hilang? Seperti misalkan melihat yang haram-haram, mendengar yang haram-haram, berucap yang haram-haram. Jika seorang belajar ilmu tapi ternyata tidak merubah pandangan dia, tidak mengontrol pandangan dia, tidak mampu mengontrol pendengarannya, tidak mampu mengontrol ucapannya, berarti ilmu syubhat, kemudian menafikan syahwat. Tadi syahwat pandangan, subhanallah. Zaman sekarang apa? Yang namanya bermaksiat dengan pandangan begitu mudah. Kita keluar rumah saja banyak wanita yang bersolek, banyak wanita yang membuka auratnya. Kita misalkan keluar saja banyak musik-musik yang kita dengar. Subhanallah. Nah, orang yang belajar ilmu agama mestinya mampu menghindari hal-hal yang seperti itu. Dalam artian apa? Dia tidak, misalkan ketika ada lawan jenis di hadapan dia berusaha tundukkan pandangannya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum mukminin tundukkan pandangan. Ihfadhu furujahum, dan jaga kemaluan. Nah, kita ketika misalkan melihat lawan jenis, terlebih di zaman sekarang, subhanallah, apa? Fitnah yang luar biasa, tundukkan pandangan. Begitupun di dalam HP kita misalkan, jangan lihat yang bukan yang Allah bolehkan. Terlebih misalkan di zaman sekarang, kita pun misalkan terkadang lagi dengerin kajian, iklannya apa? Perempuan, subhanallah. Dan mungkin sebagian orang anggap biasa aja. Oh enggak, itu biasa kok, kan saya mau dengar kajian. Kan ini ada iklannya perempuan. Orang yang shadiq, orang yang jujur keimanannya apa? Dia tutup dulu. Begitupun ketika misalkan kita dengar kajian, terkadang apa? Musik. Iklannya itu ada musiknya. Jangan dibiar, oh kan saya mau dengar kajian musik, kan ini cuma iklan. Ya enggak, apa? Berusaha kecilan sebelum apa? Sebelum iklan itu lewat. Mungkin itu apa? Dianggap biasa. Tapi orang yang benar ilmunya, yang benar belajarnya itu apa? Dia ingkari hal tersebut. Begitupun misalkan apa? Berita-berita, lihat di TV gitu apa? Mungkin kita baik, mungkin ada berita yang mungkin kita perlu misalkan. Tapi terkadang apa? Ada aurat perempuannya, pembawa acaranya perempuan. Nah, ilmu yang benar ada apa? Tidak dilihat itu perempuan. Seperti itu. Oleh ini evaluasi bagi kita. Kita misalkan jika memang benar ngajinya, jika benar apa yang kita kaji hendaknya membuahkan amalan. Sebisa mungkin apa? Hindari maksiat. Karena ilmu yang benar tadi apa? Yaitu menghilangkan syubhat, keraguan-keraguan, kemudian menghilangkan syahwat yang tidak diperbolehkan. Taib, jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah sebabnya kenapa ana tiap majelis itu berusaha untuk mengingatkan terkait keutamaan ilmu, karena supaya kita berusaha untuk bisa istiqomah dalam meniti jalan ilmu ini. Sering sekali ana tiap kajian tuh ilmu dan apa yang ana bawakan itu berbeda. Misalkan dulu tentang ini ilmunya, ini tentang ini, supaya apa? Supaya kita terdorong untuk tetap semangat, tidak peduli misalkan mau banyak mau sedikit yang hadir. Karena al-ibratu laitsa bikasrah. Yang jadi patokan itu bukan banyaknya yang hadir, tapi bimanafa, bagaimana patokan itu manfaat untuk yang berbicara, untuk yang benar. Kan ini yang jadi patokan untuk kita semua. Taib. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kitab atau melanjutkan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, pembelajaran penting yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Baik. Qala rahimahullah, berkata Syekh bin Baz, semoga Allah merahmatinya, wa minha, dan di antaranya al-kabair, di antara dosa-dosa besar, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa besar. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, wal walidan huma ahaqqun nasi bi husni suhbati wa jamilil ihsani wal wafa'i. Kedua orang tua, mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, untuk kita menunaikan hak-hak mereka. Mereka yang berhak. Jadi sebelum yang lainnya, mereka orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya.
Jangan sampai kita termasuk orang yang berbuat baik kepada selain orang tua, tapi kepada kedua orang tua apa? Justru durhaka, naudzubillah. Ini sesuatu yang tidak pantas. Terlebih kita misalkan yang sudah ngaji, hendaknya perhatikan keadaan orang tua kita yang jauh, telepon. Kalau bisa kunjungi mereka. Tanyakan kabar tentang mereka. Butuh apa, tanya. Kenapa? Mereka itu manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya terkait hal ini. Siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Nabi SAW apa? Ummuka, ibu. Summa man? Kemudian siapa? Ummuka. Kemudian Nabi SAW menyebut 3 kali. Kemudian setelah itu apa? Summa abuka. Kemudian bapamu. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada. Kemudian penulis ataupun syarah hafizallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini semakna dengan wasiat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim. Beliau Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada anaknya yang pertama apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Kemudian setelahnya apa? Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Kemudian kami, kata Allah, memberikan wasiat, mewajibkan kepada manusia untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in jahadak. Kemudian jika kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat syirik, fala tuti'ahuma, jangan taati mereka. Lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ini ketika selesai menukil ucapan Luqman Al-Hakim terkait jangan berbuat syirik, kemudian Allah selipkan apa? Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu maksa kamu untuk berbuat syirik, jangan taati mereka. Tapi apa? Tapi tetap berbuat baik. Jadi meskipun kedua orang tua misalnya, naudzubillah, misalkan ada yang memerintahkan untuk berbuat syirik, jangan taati. Tapi apa? Tetap berbuat baik. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah kamu akan kembali, kata Allah. Artinya apa? Ketika seorang diperintahkan kepada kemaksiatan oleh kedua orang tuanya, jangan taat. Tapi di selain ini semua tetap wajib berbakti kepada mereka. Dan di sini ada kata ihsana. Ihsan itu apa? Umum, kebaikan apa? Kebaikan silakan apapun yang dikatakan oleh urf, dikatakan oleh adat itu adalah sebuah kebaikan, maka lakukan kepada kedua orang tua selama itu bukan kemaksiatan. Itu kaidahnya. Kaidahnya ketika seorang menaati kedua orang tua ataupun siapapun yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka adalah taati selama itu bukan maksiat. Subhanallah, ketika kita menjalankan ini semua pasti keberkahan yang ada pada hidup kita. Mungkin ana sedikit ceritakan ini faidah. Dulu pas anak awal-awal kenal sunnah itu berusaha untuk taat kepada kedua orang tua anak. Apapun yang mereka minta selagi anak mampu, berusaha untuk dituruti. Bahkan sebelum anak kenal sunnah itu ketika keluar rumah anak ya jarang salam, paling mau pergi baru salam. Tapi setelah kenal sunnah apapun aktivitas kita keluar rumah pun suntangan. Boleh suntangan asal jangan sampai nunduk misalkan. Setelah itu mereka melihat ada perubahan pada diri anak. Kemudian suatu hari mereka atau kedua orang tua anak, salah satu mereka minta anak supaya ngantar ke bank. Dan alhamdulillah kedua orang tua anak sekarang udah ninggalin itu semua, alhamdulillah.
Itu apa? Sampai maksa-maksa gitu, sampai anak tuh dipaksa untuk apa? Ngantar ke bank. Anak nggak mau karena ini apa? Sesuatu yang tidak boleh. Mungkin awalnya marah gini, tapi alhamdulillah, masya Allah, setelah itu apa? Justru mereka, alhamdulillah sekarang sudah apa? Mulai kelas sunnah, ngaji sunnah, bahkan ninggalin bank. Yang mungkin awalnya apa? Nggak mau. Tapi ketika apa? Kita berusaha taat kepada mereka, kemudian kita juga berusaha taat kepada Allah dengan cara tidak menaati mereka dalam perkara yang haram, apa? Allah beri hidayah. Alhamdulillah. Nah, begitupun kita misalkan dalam hal apapun itu, ketika misalkan itu bukan yang haram, turuti saja. Karena ini pasti ada keberkahan, baik untuk kita, baik untuk kedua orang tua kita. Ini apa? Hendaknya kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya penulis mensyarah hafizallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah berfirman, telah menetapkan, janganlah engkau beribadah kecuali kepada Dia, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baik. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya berupa tauhid dengan hak kedua orang tua. Dan ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah sendiri, pencipta kita, pengatur kita, pemberi rezeki kita, menggandengkan haknya berupa tauhid yang agung dengan kedua hak orang tua. Oleh karena salah ketika misalkan seorang hanya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terkait hak manusia, terlebih hak orang tua, lalai dia. Dia kasar, dia tidak taat, apa ini sesuatu yang salah. Ini pun bisa kita ambil faedah apa? Bahwasanya ibadah yang benar itu melahirkan dua hal. Pertama, hubungan kita dengan Allah baik, kita tunaikan hak Allah berupa tadi tauhid. Kemudian kita juga apa? Tunaikan hak makhluk, dalam hal ini apa? Hak kedua orang tua. Begitupun hak-hak lain. Ini sesuatu yang hendaknya kita lihat pada diri kita. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya dikatakan seorang soleh itu ketika mereka menunaikan dua hak. Hak Allah dia tunaikan, kemudian hak manusia dia tunaikan. Tidak dikatakan soleh sampai dia menunaikan dua hak ini. Baik saja kepada Allah, akan tetapi sesama manusia tidak baik, ini tidak soleh, tidak benar. Begitupun baik saja sesama manusia, tapi hak Allah tidak ditunaikan, ini pun tidak benar. Misalkan orang-orang selain Islam, orang Nasrani, mungkin mereka baik sesama mereka, bahkan mungkin apa? Baik mungkin kepada sebagian kaum muslimin, karena mungkin ada inginnya seperti itu. Tapi apa? Meskipun mereka baik terhadap sesama, mereka tidak baik kepada Allah. Dengan cara apa? Tidak beriman mereka. Berarti mereka tidak dikatakan soleh. Begitupun kaum muslimin, mereka hanya baik saja kepada Allah SWT, tapi dengan sesama tidak baik, apa? Tidak dikatakan soleh. Karena dikatakan soleh ketika baik kepada Allah dan baik kepada sesama. Dan baik kepada sesama pun apa? Ini perintah dari Allah. Jadi baik terhadap sesama ini pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, fallahu azza wa jalla wassa bil walidaini ihsana wa hifdhan lil jamili wa sani'il azim alladhi qaddama liwalihima. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan wassa dalam usul fikih itu apa? Min siyagil wujub, termasuk dari sighah yang mewajibkan. Jadi kalau ada kata wassa berarti apa? Wajib. Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Menjaga hak-hak mereka. Berbuat baik kepada mereka. Bahkan apa? Wasani'il azimil ladzi qaddamahu liwalidihima. Bahkan perbuatan baik itu yang paling berhak untuk kita berikan adalah kepada kedua orang tua. Jadi ingat, jangan sampai kita termasuk orang yang royal di luar sana, tapi ketika sampai rumah orang yang kikir, orang yang pelit. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Mereka kedua orang tua kita yang berhak, lebih berhak daripada selainnya. Bahkan disebut dalam hadis ada
Bahwasanya ada seorang sahabat yang mengeluh terkait ya hartanya itu apa dipakai oleh orang tuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kita nih, misalkan kita punya uang, ya kita pun apa milik ayah kita. Dalam artian apa? Ketika misalkan mereka ingin menggunakan harta kita dan dengan cara yang ma'ruf, silahkan berikan. Kenapa? Dengan sebab mereka lah kita ada di dunia ini. Dengan sebab mereka lah apa? Kita sukses. Jangan sampai apa? Mengadahkan kepala, membusungkan dada di hadapan kedua orang tua. Terus apa? Allah ada bantu. Kalau bisa tiap bulan kita kasih, bahkan lebih dari itu. Sisihkan di uang gaji kita, misalnya mukafah kita, sisihkan untuk mereka. Mereka itu apa? Tidak lihat besar atau kecilnya. Ketika kita ngasih apa? Mereka bahagia. Bahkan misalkan orang tua itu apa? Tidak butuh sebenarnya kasih apa ya, pemberian dari kita itu. Kita datang saja ke rumahnya bahagia mereka itu. Apalagi bersama anak kita, bersama istri kita, mereka itu senang. Dan termasuk ibadah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati manusia. Apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada hati mereka, apa? Ini merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ihsanu ilal walidaini min a'zami ta'ati, dan berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk ketaatan yang paling besar. Wal uququ min a'zami dzunub, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar. Wa qad jaa'a qarina syirki fil Qur'an wa sunnah, banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Allah menggandengkan durhaka kepada orang tua dengan kesyirikan. Subhanallah. Syirik yang merupakan a'zamuz dzunub, termasuk dosa yang paling besar, Allah gandengkan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Wa fil hadis qala alaihi salatu wassalam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, qala bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata beliau, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini apa? Nabi SAW menyebutkan dosa yang paling besar setelah kesyirikan, durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah. Bahkan di hadis lain disebutkan digandengkan antara ketaatan berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, dengan salat. Lihat, salat ibadah yang agung. Tadi tauhid ibadah yang agung digandengkan dengan berbakti dengan kedua orang tua. Kemudian salat pun digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayul a'malil afdal, amal apa yang paling afdal, yang paling baik? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Kemudian thumma ayyuman, kemudian apa setelah itu? Kata Nabi SAW, al-birru bil walidain, kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, salat digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini besar sekali pahala berbakti kepada kedua orang tua. Ingat apa? Bil ma'ruf, selama kedua orang tua itu memerintahkan kepada yang baik-baik. Ketika memerintahkan kepada yang jelek-jelek, jangan taati. Karena Rasulullah SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dilakukan dalam hal ma'ruf, yang baik-baik saja. La ta'ata fi mahlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang tua misalkan mengajak kepada kebid'ahan, jangan ditaati. Kemaksiatan jangan ditaati, dan ingat, niatkan karena Allah.
pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bisa jadi tadi, misalkan asalnya orang tua kita memerintahkan kepada yang maksiat, kemudian kita tidak taat, Allah beri taufik mereka untuk meninggalkan maksiat tersebut. Bagaimana tadi misalkan orang tua nyuruh kita supaya ngantar ke bank misalkan, kemudian kita tinggalkan, tidak mau, Allah beri taufik mereka meninggalkan dosa tersebut. Begitupun bid'ah misalkan, kalau orang tua kita maksa untuk melakukan cara bid'ah, kita tolak dengan cara yang baik, Allah beri taufik mereka meninggalkan bid'ah. Ini fakta, ini terjadi, alhamdulillah. Begitupun yang lainnya, ketika kedua orang tua merintahkan yang jelek-jelek, jangan taati. Kemudian selanjutnya kata pensyarah Allah Ta'ala, faqarana uquqal walidain bil isyraki billah mimma yadullu ala khuturatil uquq. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggandengkan antara durhaka kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahayanya, besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kata pensyarah Allah Ta'ala, wa uququl walidaini ma'khudun minal aqqi wa huwal qat'u. Kata uquq itu diambil dari kata al-aqqu. Maksudnya apa? Yaitu al-qat'u, memutus. Jadi uquq dalam bahasa Arab itu artinya apa? Memutus. Sehingga kalau misalkan kita terjemahkan bebas, ya uquq walidain ya berbuat durhaka kepada orang tua. Tapi kata asalnya apa? Memutus. Memutus apa? Berarti memutus hubungan dengan kedua orang tua. Lianna Allah azza wa jalla amara bil ihsani wal wafa'i wal ikrami wal qiyami bil wajib wa nahwiha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik, untuk menunaikan hak, untuk memuliakan serta menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka. Kemudian wal qiyamu bil wajibi wa nahwiha, faman lam yaqum bihadzal wajibi wa asa ilaihi ma bil qawli. Oleh karena barang siapa yang tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, justru malah berbuat buruk, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, maka apa? Kana dzalika aqan lahuma, itu termasuk apa? Berbuat buruk kepada mereka. Jadi yang namanya perbuatan buruk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dan Allah telah melarang, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada mereka uff, jangan. Wala tanharhuma. Jangan hardik mereka. Ini apa? Dilarang oleh agama. Imma an yablugha, ketika mereka sampai kibar, yakni sampai umur yang sudah tua, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada mereka uff. Jadi ketika mereka misalkan sudah sepuh, kemudian mereka memerintahkan kita, jangan sekali-kali kita menolaknya. Bahkan jangankan katakan saja tidak boleh. Jangan sampai apa? Justru sebagian orang ketika orang tuanya sudah sepuh dipindahkan ke panti apa? Jompo. Panti jompo. Ini apa? Termasuk dosa besar, termasuk hal yang tidak baik dilakukan anak kepada kedua orang tuanya. Mereka merawat kita dari kecil. Bahkan kita rasakan sekarang untuk mengurus anak itu bukan perkara mudah. Capek, lelah, perlu materi, perlu pikiran, perlu tenaga. Nah, orang tua kita lebih dahulu merasakan itu semua. Nah, ketika mereka bersusah payah membesarkan kita, memberi nafkah kita, mendidik kita, kemudian ketika mereka tua justru dimasukkan oleh kita kepada jompo apa? Na'udzubillah, ini di mana perasaan manusia?
Justru ketika mereka tua itu sangat butuh kepada anaknya, butuh kepada kita. Dan Allah mewasiatkan hal tersebut. Ketika mereka sudah tua, maka jangan katakan jangan katakan jangan hardik mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, rogima anfu rajulin, rogima anfu rajul atau rogima anfuhu, 3 kali Nabi SAW mengatakan, celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, man adraka walidayhi, barang siapa yang dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan mereka sepuh, tua, falam yadkhulul jannah, dia tidak masuk surga. Jadi termasuk orang yang celaka, kata Nabi SAW, dia mendapati kedua orang tuanya sepuh atau salah satu dari keduanya sepuh, kemudian mereka tidak masuk surga dengan sebab mereka tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini termasuk apa? Didoakan celaka. Begitupun dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya salah satu hal terbesar yang dapat mengantarkan kita ke surga berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus di masa sepuh mereka. Kita misalkan kalau sudah kedua orang tua kita udah sepuh, balik kampung saja, berbuat bakti kepada mereka. Jangan sampai justru menyesal mungkin ketika mereka sudah tidak ada, baru kita menyesal. Misalkan, duhai seandainya ketika mereka sepuh saya berbalik kampung, berbakti kepada mereka. Ini apa? Pasti ketika seorang ini menyesal dia. Jangan sampai kita menyesal oleh karena apa? Ketika kedua orang tua kita sepuh, sudah rawat mereka. Bahkan di Saudi ada kisah kedua saudara itu memperebutkan hak asuh sampai diangkat ke pengadilan. Subhanallah. Jadi memperebutkan hak asuh sampai diangkat ke pengadilan. Kalau kita mungkin ya udah buat kamu saja. Ya kalau saya cukup uangnya transfer saja misalkan. Kamu yang merawatnya. Kalau kita seperti itu, kalau di Saudi salah satunya contoh sampai berebut hak asuh kedua orang tua atau salah satu dari mereka. Kalau di kita mungkin ada berebut hak asuh anak ya, ada ya. Seperti itu. Kalau berebut hak asuh kedua orang tua, Allah alam, ada kan tidak. Ini mereka tahu pahala berbakti kepada orang tua sangat besar. Mungkin adzan dulu, kita nanti lanjut. Allahu a'lam bishawab.
Tapi kita lanjutkan sebentar. Berkata pensyarah hafidhallahu ta'ala, wa huwa aidan min lu'mil insan. Berbuat buruk kepada kedua orang tua juga termasuk jeleknya perangai manusia. Dan siapa yang berbuat buruk kepada kedua orang tua apa? Perangainya sangat jelek. Di annal walidaini a'zamu man qaddama lahu ma'rufan. Dikarenakan kedua orang tua adalah orang yang pertama kali berbuat baik kepada kita. Bahkan azam paling besar ya. Manusia yang paling besar jasanya kepada kita apa? Kedua orang tua. Fakaifa yuqabilu hadzal ma'rufa wa hadzal ihsana bil isaa'ah. Ya, bagaimana seorang membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua dengan berbuat buruk kepada mereka? Harusnya yang baik itu dibalas dengan kebaikan. Kedua orang tua kita berbuat baik kepada kita, balas dengan kebaikan. Justru jangan sampai sebaliknya, berbuat baik kepada kita kedua orang tua itu apa? Dibalas dengan kejelekan. Ini tidak pantas. Kata pensyarah, beliau mengatakan, fal uququ la yaqa'u illa min asyaddin nasi lu'man. Waliyadzubillah. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua tidak dilakukan kecuali orang yang paling buruk perangainya. Syariat memerintahkan untuk berbuat baik. Begitupun akal sehat mengharuskan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Begitupun hati nurani mengharuskan berbuat baik kepada orang tua. Tapi apa? Ada orang yang justru durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena kata penulis apa? Hal ini tidak terjadi, yakni tidak terjadi pada diri seorang yang namanya berbuat buruk kepada orang tua kecuali orang tersebut orang yang buruk perangainya, sangat buruk. Kemudian dosa besar selanjutnya kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa qati'atur rahmi, yaitu memutus silaturahim. Dikatakan rahim itu apa? Yang punya ikatan keluarga dengan kita. Adapun misalkan istilah di Indonesia, silaturahim itu apa? Umum. Baik yang punya ikatan dengan kita, yakni kekeluargaan, atau yang tidak punya ikatan dengan kita, dengan nasab kita. Tapi ini istilah saja, insyaallah tidak jadi masalah. Tapi di dalam syariat apa dikatakan silaturahim itu apa? Ketika kita menyambung tali silaturahim kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Adapun Indonesia apa? Lebih umum ya, betul? Seperti itu. Ini tidak jadi masalah insyaallah. Kalau umum itu apa? Nanti jatuhnya ukhuwah Islamiyah. Itu apa? Menjalin ukhuwah terhadap sesama muslim. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala amara bisilati rahim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Sebagaimana firman-Nya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Dan orang-orang yang mereka itu menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya dan setelahnya itu apa? Memuji sifat-sifat orang yang ujungnya apa? Ulaika, bagi mereka itu apa? Uqbaddar, kesudahan yang baik. Jadi di antara sifat orang-orang yang mendapatkan uqbaddar, kesudahan yang baik yaitu surga, adalah salah satunya mereka menyambung tali silaturahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan silaturahim itu apa? Dengan wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Salah satu sifatnya apa? Wa yakhshawna rabbahum, dia takut kepada Rabbnya. Mereka takut kelak di hari kiamat apa? Hisab yang jelek. Nah, dalam konteks memuji Allah ini, Allah menyebutkan orang yang menyambung tali silaturahim dengan orang yang takut kepada Rabbnya, takut di hari kiamat. Ini pujian yang Allah gandengkan dengan perkara yang besar, karena takut kepada hari kiamat itu, takut kepada Allah itu apa? Termasuk derajat yang tinggi. Bagaimana seorang bisa takut kepada Allah? Ini derajatnya tinggi.
Allah mengkhususkan para ulama disebabkan mereka takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. Nah, dalam ayat ini digandengkan orang yang takut itu dengan menyambung tali silaturahim. Ini besar kedudukannya apa? Tali silaturahim itu. Hendaknya kita jaga. Dan ketahui bahwasanya yang nama tali silaturahim itu bukan hanya semata-mata kita menyambung kepada orang yang berbuat baik kepada kita, enggak. Tapi kita bagaimana menyambung dengan orang yang berusaha memutuskan tali silaturahim dengan kita. Ada orang seperti itu, misalkan kita berusaha berbuat baik, ada apa ya? Yang menjauh. Jadi masalah. Kita terus berusaha baik, urusan pahala apa? Di sisi Allah. Dan ingat ketika kita berusaha baik, berbuat baik kepada mereka, kemudian mereka berusaha memutusnya, jangan putus asa, terus berbuat baik. Bahkan beri hadiah. Misalnya tahabu, saling berbagi hadiah. Ini saya akan tumbuh rasa cinta. Dan ini termasuk dari keindahan syariat Islam. Syariat Islam itu tidak hanya memperhatikan hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Kita baik dengan Allah, begitupun kita baik dengan sama. Dan ini salah satu indikasi orang tersebut orang yang soleh. Tadi disebutkan, para ulama menjelaskan bahwasanya indikasi seorang soleh itu ketika hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan sesama baik. Kita mungkin ngaji, dikatakan orang soleh, Masya Allah, rajin sholat ke masjidnya misalkan. Tapi lihat bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, terlebih dengan kedua orang tua kita, terlebih dengan karib kerabat kita. Ingat, mereka manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita royal di luar, tapi ketika masuk rumah termasuk orang yang paling pelit. Jangan sampai seperti itu. Tapi wallahu alam, mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan. Kalau lebihnya Ana, mohon. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Bisa kita lihat juga di lampu merah tuh anaknya disuruh nyari uang, segala macam dari kecil, itu kan zalim gitu. Iya. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Iya, hukumnya. Harus berbakti. Dari sisi anaknya ya. Iya, dari sisi anaknya tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai ini alasan, orang tua saya dulu menzalimi saya, tidak memberikan haknya kepada saya, sehingga saya misalkan boleh berbuat buruk kepada mereka, boleh berbuat durhaka kepada mereka. Enggak, itu tidak diperbolehkan. Jangankan hal seperti itu, tadi sudah disebutkan, ketika kedua orang tua berbuat syirik, tetap harus taat kepada mereka selain dari syirik tersebut. Kalau hal syirik tidak boleh taat, adapun selainnya wajib taat. Nah, kira-kira tadi kezaliman yang kedua orang tuanya lakukan dengan kesyirikan, mana yang paling besar zalimnya? Syirik apa? Memerintahkan syirik atau memerintahkan ngamen? Memerintahkan syirik. Tapi bersama dengan itu tetap Allah mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi meskipun mereka berbuat buruk kepada seorang anak, misalkan anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Allah alam bisa. Tapi insya Allah ketika misalkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, nanti anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita, insya Allah. Seperti itu. Biasanya kalau anak-anak kita durhaka kepada kita, biasanya kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Biasa itu ada kisah banyak itu. Para ulama menyebutkan ada kisah orang yang sudah sepuh, dia minta-minta di jalan, dia dihinakan oleh anaknya. Kemudian ditegur, kenapa engkau tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada ayahmu yang meminta-minta di jalanan? Dan kata orang tersebut dulu dia memperlakukan kakekku seperti itu. Sehingga Allah balas melalui perantara anaknya tadi. Begitu. Saya pahami? Seperti itu. Jadi kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua tidak gugur disebabkan mereka berbuat buruk kepada kita, tidak gugur. Meskipun berbuat buruk, meskipun zalim kedua orang tua kita, wajib berbuat baik kepada mereka. Karena yang tanggung pahala itu bukan kedua orang tua kita, Allah yang tanggung. Seperti itu. Sebagaimana tadi ada ini.
Ketika mereka memerintahkan untuk berbuat syirik, apa? Fala tuti'huma. Jangan taati mereka, tapi wajib tetap berbuat baik. Allah alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi